Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Bethaniel Bethel Solo Baru. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di Daily Seeking God, renungan harian dari Gereja Bethaniel Bethel Solo Baru. Sebelum kita sama-sama membaca renungan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Allah yang baik seperti Engkau, kasih-Mu yang tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami ucap syukur buat banyak hal, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat, ajaib seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah renungan pada pagi hari ini Tuhan boleh membuat kami mengerti lebih lagi untuk berjalan menuju setiap panggilan-Mu Tuhan, berjalan untuk melewati setiap proses-proses kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar melalui setiap cerita atau perikop di Yohanes 4 ayat 46 sampai yang ke 54. Saudara, kita mau sama baca-baca bareng ayat 46. Maka Yesus kembali lagi, judul perikopnya Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Di ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, mungkin kita semua sudah sering mendengar cerita dari yang kita baca ini, saudara, bahwa kita tahu ada sebuah cerita bagaimana waktu itu Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ya, kita tahu sebelumnya Yesus melakukan mukjizat yang pertama waktu itu di sebuah pernikahan di Kana di Galilea. Dia mengubah air menjadi anggur, dan waktu itu Yesus melakukan sebuah perjalanan, dan pada saat ini dia boleh kembali lagi gitu kan, dia boleh kembali lagi ke Galilea gitu kan. Dan waktu itu ketika Tuhan Yesus balik ke Galilea, si pegawai istana ini mendengar gitu kan, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mau balik, dan pada waktu itu dia mendatangi Tuhan gitu kan. Ya, pegawai istana ini mendatangi Tuhan dan dia meminta supaya Tuhan itu datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Jadi waktu itu ada sebuah anak yang sakit parah, ya mungkin sakitnya sudah parah sekali, dan karena dia mengatakan hampir mati,
kalau kita ngomong hampir mati itu kan berarti benar-benar sudah parah sekali, dan sakitnya sudah parah sekali, dan emang mau mati gitu kan, kayak benar-benar tidak ada harapan lagi. Dan waktu itu pegawai istana ini datang kepada Tuhan, dan dia meminta Tuhan untuk datang dan menyembuhkan anaknya gitu kan. Dan pada waktu itu di ayat 48 ini yang saya mau highlight gitu ya, saya mau tekankan di ayat 48 ini. Waktu itu Tuhan ngomong seperti ini, saudara, di ayat 48 ini. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi pada waktu itu Tuhan ngomong sama pegawai istana itu sangat keras mungkin ya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu itu tidak percaya gitu. Jadi bisa jadi Tuhan pun juga sedang ngomong kepada orang-orang di Galilea, bahkan mungkin ngomong pada orang-orang di zaman sekarang juga gitu kan, di zaman now, di hari-hari ini, buat semua orang, mungkin buat kita semua juga, bahwa ketika kita tidak melihat tanda dan mujizat, itu kita tidak percaya sama Tuhan gitu kan. Itu mungkin seringkali kita sebagai orang-orang Kristen selalu mata kita selalu melihat apa yang kelihatan mata gitu kan, selalu melihat harus ada tanda dulu baru kita percaya gitu kan, harus ada mujizat dulu baru kita bisa percaya sama Tuhan gitu kan. Dan waktu itu benar-benar Tuhan tuh ngomong dengan keras, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tuh tidak percaya. Jadi ada sebuah hal yang harus benar-benar kita koreksi, saudara. Ada sebuah hal yang sebenarnya sangat simpel sekali, tapi itu tidak main-main gitu kan. Maksudnya simpel, tapi itu sangat-sangat harus kita garis bawahi gitu kan, bahwa setiap dari kita itu harus percaya. Percaya itu tidak melihat gitu kan, benar-benar tutup mata dan percaya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita harus melihat tanda dan mujizat dulu baru kita percaya, ya terjadinya seperti ini, bahwa Tuhan itu dia pengen bahwa kita semua anak-anaknya, bahwa kita semua adalah murid-murid Tuhan itu ya berjalan karena percaya gitu kan, melakukan kehendak Tuhan itu karena percaya, bukan karena melihat tanda dulu, melihat mujizat dulu. Oke, sekali dua kali mungkin Tuhan memberi tanda dan mujizat, tapi satu dua kali Tuhan mungkin menginginkan setiap kita itu berjalan karena kita percaya, melakukan apa yang Tuhan mau karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, makanya kita boleh melangkah gitu kan. Dan pada waktu itu pegawai istana itu ngomong sama Tuhan gitu kan, meminta datang untuk anaknya gitu kan, karena anaknya sudah sekarat gitu kan, sudah hampir mati. Dan waktu itu Tuhan langsung ngomong, ketika kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Pada kejadian ini kan mungkin secara kalau kita belajar kan sangat simpel gitu ya, maksudnya sangat singkat sekali. Tuhan cuma ngomong, pergilah, anakmu hidup. Waktu itu mungkin kita sebagai orang yang biasa gini, maksudnya kita punya akal dan pikiran, ketika Tuhan mungkin ngomong, jalanau, kamu jalanau, aku akan menyertai engkau. Ya mungkin dalam hati kita bisa berpikir dua kali gitu kan, apa mungkin gitu kan. Sebagai pegawai istana mungkin bisa mikir juga, ketika Tuhan ngomong anakmu hidup, waktu itu mungkin dia bisa berpikir juga, bagaimana aku harus percaya atau tidak gitu kan. Dia bisa protes lagi, bagaimana kamu bisa menyembuhkan anakku kalau mungkin kamu tidak datang gitu kan. Tapi waktu itu Tuhan cuma ngomong, anakmu hidup.
melalui setiap perkataannya dia ngomong anakmu hidup. Dan sikap yang boleh dimiliki oleh pegawai istana ini, dia percaya. Waktu itu dia melakukan ya sikap yang tepat gitu kan, bisa dikatakan sikap yang tepat, bahwa pegawai istana itu dia percaya akan setiap perkataan Tuhan, karena kita tahu bahwa setiap perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan, ya dan amin gitu kan saudara. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan, waktu itu pegawai istana dia memiliki sikap yang tepat, dia percaya akan setiap perkataannya Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, kita tahu bahwa anak pegawai istana ini boleh sembuh gitu kan. Suatu yang sungguh luar biasa sekali, yaitu sangat mungkin seringkali kita boleh hadapi dalam kehidupan kita, bahwa setiap dari kita mungkin punya proses masing-masing, setiap dari kita punya lembah masing-masing, setiap dari kita mempunyai tembok kita masing-masing yang harus kita lewati. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, kita harus terus percaya gitu kan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang harus melihat tanda dan mukjizat dulu baru kita percaya. Tetapi Tuhan menginginkan setiap dari kita itu percaya, bukan karena melihat. Percaya bukan karena melihat, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Cukup pada pagi hari ini firman Tuhan yang boleh saya sharekan. Semoga apa yang boleh saya sampaikan melalui setiap firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, boleh mengajari kita semua bagaimana kita harus percaya bukan karena kita melihat. Amin. Dan sebentar saya mau ngajak kita semua untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap firman-Mu pada pagi hari ini. Kau boleh mengajari setiap kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan Allah kami, agar kami boleh memegang setiap iman kami, setiap kepercayaan kami sampai akhirnya nanti Tuhan. Kami tahu setiap proses-proses yang harus kami lalui menuju setiap panggilan-Mu untuk sampai kepada kehendak-Mu Tuhan, untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau Tuhan Allah kami yang selalu memegang tangan kami, agar kami terus berjalan seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap jemaat-jemaat di Gereja Betania Bethel Solo Baru Tuhan. Biarlah kami terus percaya bukan karena melihat Tuhan, tapi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.